Halo semuanya, siswa kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang rasanya bertemu kamu kembali bersama dengan Ibu Manalu di sini, tentunya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, bagaimana dengan kondisi kamu? Dalam kondisi sehat bukan? Demikian juga dengan Ibu, dalam kondisi sehat. Nah, dalam kondisi sehat tentu saja kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar dengan kompetensi menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Sekali lagi, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Agar dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, ada dua kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Kita mulai saja kegiatan kita yang pertama, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur-unsur pembangun cerita pendek itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri, ya. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar cerita itu sendiri. Tentu saja lebih lanjut akan timbul pertanyaan dalam benakmu. Apa-apa saja sih unsur intrinsik cerita pendek? Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar dari sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Mari kita perhatikan contoh tema dalam sebuah cerita. Ibu bacakan untuk kamu. Ini judulnya Eiffel, I am in love. Non, kayaknya non perlu nelpon bapak. Soalnya di sini udah sepi, udah nggak ada orang yang nunggu, kata sopir Tita yang tampaknya sudah kelelahan mengangkat-angkat papan nama tersebut. Nah, temanya ini adalah mengenai anak muda atau remaja dengan segala perilaku, sifat, dan kediriannya. Tadi ada digunakan kata non, ya. Penggunaan maksudnya singkatan dari kata nona yang mengatakan kepada seorang remaja putri. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan melalui kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan. Mari kita perhatikan contoh tokoh dalam sebuah cerita. Ibu baca untuk kamu. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun, tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Ini dalam cerita Laskar Pelangi. Yang ibu buat warna merah itulah tokohnya. Lintang nama tokoh yang ada dalam cerita ini. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah teknik atau cara tokoh ditampilkan atau boleh dikatakan karakteristik tokoh, itu ya. Nah, ada dua jenis dari penokohan. Yang pertama adalah analitik, yaitu pengarang langsung menggambarkan keadaan atau pelukisan bentuk fisik seseorang tokoh sehingga pembaca bisa langsung tahu watak tokoh tersebut. Yang kedua adalah penokohan dramatik, yaitu pengarang mengungkapkan watak tokoh dengan hal-hal yang berhubungan dengan tokoh, bisa berupa tingkah laku, gaya bicara, atau reaksi tokoh lain. Mari kita perhatikan contoh penokohan dalam sebuah cerita. Ibu baca untuk kamu yang pertama, penokohan dramatik. Dia marah saat Arai menerukan pidatonya dan mengajak dua penjaga untuk mengejar murid-murid tersebut agar dihukum. Ini dalam cerita Sang Pemimpi. Nah, kalau disebutkan tadi dramatik, berarti pengarang itu mengungkapkan watak tokoh dengan hal-hal yang berhubungan dengan tokoh, bisa berupa tingkah laku, gaya bicara, atau reaksi tokoh lain. Nah, kalau disebutkan dengan marah, itu adalah sebuah reaksi, ya, dan atau sebuah tingkah laku. Nah, tentu saja ini adalah masuk kepada jenis dramatik. Yang kedua adalah jenis analitik. Orang dewasa bisa saja bertikai, namun tidak bagi Mazmur, Thomas, dan ketiga sahabatnya. Walaupun kampung mereka bermusuhan, ayah Mazmur terbunuh oleh ayah Agnes, tapi mereka tetap berusaha berkawan dan mendamaikan kedua kampung mereka. Ini adalah di timur matahari. Kalau
Kalau disebutkan tadi analitik, berarti pengarang langsung menggambarkan keadaan atau pelukisan bentuk fisik seseorang sehingga pembaca bisa langsung tahu watak tokoh. Nah, ini kan menggambarkan keadaan. Bagaimanakah kondisi Mazmur, Thomas dan ketiga sahabatnya tetap mendamaikan kampung walaupun kampung mereka itu saling bermusuhan. Jadi ini adalah jenis analitik. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur itu adalah urutan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Dalam hal ini, alur yang Ibu maksudkan di sini adalah tahapan alurnya, bukan jenis-jenis alur. Nah, tahapan alur itu yang pertama adalah eksposisi, di mana tahap ini perkenalan oleh penulis terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang kedua adalah konflik. Biasanya tokoh akan mengalami konflik dengan tokoh lain atau dirinya sendiri atau dengan yang lain. Kemudian alur penanjakan, biasanya ini adalah konflik semakin melebar dan terjadi beberapa pertentangan di antar tokoh. Kemudian yang berikutnya adalah puncak ketegangan atau klimaks. Tahap ini adalah masalah yang memuncak sehingga memunculkan kejutan atau hal-hal yang tidak diduga pembaca. Berikutnya adalah alur dalam tahapan anti klimaks, yaitu ketegangan mulai mereda dan mulai muncul solusi penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah endingnya atau akhirnya. Tahapan ini terjadi karena sudah selesai konflik, menandai berakhirnya cerita, bisa berakhir bahagia atau berakhir sedih. Mari kita perhatikan contoh tahapan alur dalam sebuah cerita. Yang pertama, tahapan alur eksposisi. Ibu baca untuk kamu. Sekumpulan murid-murid di dalam kelas dengan raut wajah muram dikarenakan guru pengganti tidak kunjung datang. Terlihat dengan jelas di wajah mereka kekecewaan yang mendalam. Ini cerita di timur matahari. Inilah contoh tahapan alur eksposisi. Mari kita perhatikan contoh tahapan alur konflik. Ini bukan batalion, kami bukan prajurit ayah yang harus tunduk perintah komandan. Kami anak-anak juga punya hak menentukan masa depan sendiri, jawab Ronggur penuh emosi. Sebelum beranjak pergi, Ronggur, aku belum selesai bicara, ucap Sersan TB berusaha mengejar Ronggur yang sudah turun ke bawah dalam cerita Toba Rim. Contoh alur penanjakan. Anakmu ini dipromosikan jadi direktur internal klien manajemen. Opo iku? Ntar aku telepon jelaskan. Pokoknya iki gede bu, aku diberikan kepercayaan yang lebih besar di kantor ini. Setelah 8 tahun di New York, setelah ingin pulang tiap tahunnya, promosi ini lebih dari mimpiku. Mungkin lebih dari mimpi kita semua digabungkan jadi satu. 9 summer, 10 autumn, ya. Nah, ini adalah alur penanjakan. Apanya yang menanjak? Yaitu sebuah permasalahan. Apa itu? Ada seorang tokoh yang sudah 8 tahun di New York, kemudian muncul keinginannya untuk pulang setiap tahunnya, namun di tengah-tengah kerinduannya ingin pulang, dia dipromosikan jadi direktur internal klien manajemen. Itulah konflik yang sudah mulai memasuki puncak masalah. Berikutnya adalah contoh alur klimaks. Setelah ditunggu hingga siang, ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah ini tentu saja belum mencukupi persyaratan Depdikbud. Hal ini tentu saja sangat mencemaskan Pak Harpan sang kepala sekolah dan Bu Muslimah sang guru. Sampai pada akhirnya Pak Harpan memutuskan untuk memberikan pidato sekaligus mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Ini pada cerita Laskar Pelangi. Apakah puncaknya? Puncaknya adalah dinyatakan penerimaan siswa baru batal. Mengapa batal? Karena jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Padahal persyaratan harus lebih dari itu atau lebih dari 9. Nah, inilah yang menjadi puncak permasalahan. Berikut contoh alur anti klimaks. Sesaat hampir saja Pak Harpan memulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah dibatalkan. Seorang ibu muncul untuk mendaftarkan anaknya, Harun, yang mengidap keterbelakangan mental. Tentu saja kedatangan Harun dan ibunya ini memberikan napas lega kepada Pak Harpan, Bu Muslimah dan juga para calon siswa serta orang tuanya. Harun telah menggenapi jumlah siswa untuk menghindarkan
SD Muhammadiyah dari penutupan. Ini dalam cerita Laskar Pelangi. Nah, apakah anti klimaksnya? Ada sebuah solusi ya. Anti klimaks itu sudah menemukan solusi ya, yaitu konflik yang sudah ada solusinya. Apa solusinya? Ketika SD Muhammadiyah dinyatakan hampir ditutup atau batal menerima murid baru, tiba-tiba muncul seorang ibu dengan anaknya Harun menyelamatkan ya SD Muhammadiyah tersebut. Walaupun sebenarnya Harun itu sendiri adalah anak yang mengidap keterbelakangan mental. Nah, inilah contoh dalam cerita ada solusi terhadap sebuah permasalahan. Disebutlah itu alur anti klimaks. Contoh alur akhir. Di tengah Habibie menjabat menjadi presiden, kesehatan Ainun semakin menurun. Ia tak berani memberitahu suaminya karena tidak ingin menambah beban pikirannya. Sampai akhirnya Ainun jatuh pingsan saat memberikan pidato. Saat mengetahuinya, Habibie merasa sangat terpukul. Ternyata penyakit lama Ainun kambuh lagi. Ainun adalah segalanya bagi Habibie. Ia sangat mencintainya. Baginya, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Begitupun Ainun. Habibie adalah pengisi kasih dalam hidupnya. Ini dalam cerita Habibie dan Ainun. Nah, di akhir cerita ini adalah akhir cerita yang sedih. Mengapa? Karena di sini terlihat bahwa tokoh yang bernama Habibie kehilangan Ainun oleh karena Ainun mengidap sebuah penyakit ya. Sementara selama ini tokoh Habibie tidak mengetahui ya kesehatan si Ainun yang sudah semakin menurun. Dalam konsep ini terjadi penyesalan tokoh utama terhadap apa yang menjadi pengetahuannya tentang istrinya. Inilah yang disebut dengan alur akhir. Akhirnya adalah akhir sedih. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Latar adalah unsur yang berkaitan dengan tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian atau peristiwa dalam cerita. Bahkan latar ini mampu menciptakan suasana dalam cerita. Makanya disebut ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kita perhatikan contoh latar. Pada suatu malam di plat apartemen, seorang gadis bernama Noura dianiaya oleh keluarganya. Fahri tak tega melihatnya. Ini dalam cerita Ayat-Ayat Cinta. Latar tempat adalah plat apartemen. Latar waktu adalah pada suatu malam. Latar suasana adalah sedih. Unsur intrinsik yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya dalam cerita. Secara umum ada dua jenis sudut pandang dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Juga penggunaan nama termasuk kepada sudut pandang orang ketiga. Maksudnya penggunaan nama untuk tokoh. Sekarang kita perhatikan contoh sudut pandang dalam sebuah cerita. Ibu bacakan untuk kamu. Sudut pandang orang ketiga. 13 tahun lalu karena takut ketinggalan kereta, Arini menumpang kereta yang salah. Kereta yang menjerumuskannya ke jurang penderitaan. Dia mengira tidak ada lagi kereta yang akan melintasi hidupnya. Dalam cerita Arini masih ada kereta yang lewat. Sudut pandang orang ketiga tadi bisa menggunakan nama ya, dapat menggunakan nama. Ini namanya nama tokoh Arini. Ya, berikutnya sudut pandang orang pertama. Mana sempat kuperhatikan mereka datang sendirian atau beramai-ramai. Kau ini macam wartawan saja, banyak tanya. Aku mendengus sebel meninggalkan tukang kebun. Nah, di sini sudah sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Berikutnya adalah gaya bahasa. Ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Yang meliputi gaya bahasa bisa berupa pemilihan kata, penggunaan kalimat, penghematan kata, pemakaian majas, dan sebagainya. Kita perhatikan contoh gaya bahasa. Dalam hal ini kita lihat ada gaya bahasa contradictio interminis, yaitu yang disebut dengan majas ya. Sejam sebelumnya istana Arini masih indah dan sempurna, namun kini berubah menjadi serpihan kaca yang berhamburan dan menusuk-nusuk ruang batin. Ini pada cerita Arini masih ada kereta yang mau lewat. Oke, contradictio interminis itu maksudnya dua pernyataan di dalam satu kalimat itu yang kontradiksi atau yang berlawanan makna. Ya, sebelumnya Arini
istana Ari ini masih indah dan sempurna, kemudian kontradiksi dengan berubah menjadi serpihan kaca yang berhamburan menusuk-nusuk ruang batin. Jadi itulah dua pernyataan yang kontras. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat bisa disampaikan secara tersurat atau langsung, serta secara tersirat atau tidak langsung. Hal ini membuat cerita tidak hanya berisi hiburan saja, tapi ada hikmat dan pelajaran yang bisa dipetik oleh pembaca. Kita perhatikan contoh amanat dalam sebuah cerita. Dendam diibaratkan bara api, ia bisa menyulut api peperangan yang akan terus tersulut apabila tidak ada yang ingin memadamkannya. Dan perang adalah hal yang menyiksa banyak jiwa. Maka janganlah kamu membiarkan hatimu menjadi bara peperangan yang merantai dirimu menjadi budaknya. Ini adalah amanat yang ada dalam cerita Di Timur Matahari. Nah, demikianlah unsur-unsur intrinsik yang dapat kita lihat pada cerpen, dan kita sudah lihat tadi contoh-contohnya dalam penggalan-penggalan cerita. Berikutnya kita lihat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik menekankan pada latar belakang yang mempengaruhi lahirnya sebuah karya. Latar belakang tersebut biasanya berkaitan dengan ekonomi, religi, politik, dan budaya. Sebab cerpen tidak muncul dari kekosongan budaya, erat kaitannya dengan kepengarangan. Jadi unsur ekstrinsik sangat erat kaitannya dengan kepengarangan. Nah, demikianlah tadi unsur-unsur pembangun cerpen yang terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah kita mengetahui konsep dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebuah cerita pendek, maka kita sudah dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen apabila kita menemukan sebuah cerpen atau apabila kita menganalisis sebuah cerpen. Untuk itu kegiatan yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kemudian tetap juga muncul dalam benakmu pertanyaan, yaitu apa sih yang disebut dengan struktur cerpen atau apa-apa saja yang masuk ke dalam struktur cerpen tersebut. Struktur cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak adalah inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Orientasi adalah berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan cerita tersebut. Komplikasi adalah berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Resolusi adalah pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Koda adalah nilai yang dapat diambil dari suatu teks cerpen. Tentu saja struktur tidak jauh beda dengan tahapan alur ya. Tahapan alur. Struktur ini sendiri adalah rangkaian dari isi cerita itu sendiri. Sehingga miriplah dia dengan tahapan alur, dan contoh-contohnya nanti bisa kita lihat seperti tahapan alur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan cerita pendek. Tentu juga pertanyaanmu akan muncul dengan bertanya apa-apa saja kaidah kebahasaan cerpen. Nah, yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau yang ditandai oleh fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Misalnya, ketika itu telah terjadi beberapa saat yang lalu dan sebagainya. Kita perhatikan contoh kalimat bermakna lampau pada sebuah penggalan cerpen. Pada malam itu, tepatnya sebulan sebelum acara, suasana rumah terasa begitu dingin. Walaupun bukan musim penghujan, tetapi malam itu suasana seakan lebih dingin dari biasanya. Ini pada cerpen Terima Kasih. Mana yang bermakna lampau? Penggunaan kata pada malam itu. Unsur kebahasaan cerpen yang kedua adalah konjungsi urutan waktu. Banyak menggunakan konjungsi urutan waktu.
Konjungsi urutan waktu artinya kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang urutan kejadian. Contohnya, pertama-tama, awalnya, selanjutnya, setelah itu, akhirnya, ketika, saat, menjelang, dan lain-lain. Mari kita perhatikan contoh konjungsi urutan waktu dalam sebuah penggalan cerpen. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Ini pada cerpen menemukan dompet. Manakah yang menjadi konjungsi urutan waktu? Penggunaan kata ketika. Kaidah kebahasan cerpen yang berikutnya adalah kata kerja peristiwa. Contoh, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Kata kerja peristiwa ini dapat juga disebut dengan kata kerja material. Artinya, dapat kita lihat wujud dari perbuatan tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh kata kerja peristiwa dalam penggalan cerpen. Tak lupa tiap malam Ika menggunakan skrap gula pasir di bibirnya. Ika melakukan semua ini karena 1 minggu lagi di sekolah akan ada acara pensi. Ini cerpen skrap gula pasir. Nah, manakah yang menjadi kata kerja peristiwa? Yaitu penggunaan kata menggunakan. Berikutnya kaidah kebahasaan dalam cerpen adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya. Sejak kecil dia sering ikut papinya traveling ke luar negeri, belajar tentang perhotelan dan seluk-beluknya. Ini dalam cerpen Refrain terbitan 2012. Nah, manakah yang dikatakan dengan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung? Dia bercerita tentang, kata tentang di situ otomatis menyatakan bahwa kalimat ini bukanlah kalimat langsung. Selanjutnya, kebahasaan cerpen itu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, dia sudah memikirkannya matang-matang, memainkan pelbagai jenis skenario yang mungkin terjadi. Ini pada cerita Refrain ya. Oke, manakah yang disebut dengan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan? Nah, ini penggunaan kata memikirkannya matang-matang itu adalah contoh kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Bisa juga disebut ini dengan kata kerja mental, yaitu kegiatan yang tidak bisa kita lihat wujudnya. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog. Contoh, tanda kutip, Farida panggil perempuan yang tidak kasat mata. Saya, Bu, jawab Ida. Dia menatapku dengan mata yang tajam dan tatapan yang sangat dingin sambil berkata, anak baik, kalau dipanggil sama ibu harus dijawab ya. Ini dalam cerpen Indigo juga manusia. Nah, di sini tentu saja dialog, tentu ada 2 tokoh atau lebih yang berbicara secara langsung, ditandai dengan tanda petik. Selanjutnya, unsur kebahasannya adalah menggunakan kata-kata sifat. Contoh, aku sendiri hanyalah seorang gadis biasa. Aku bukanlah gadis yang kaya, apalagi dari keluarga yang berpengaruh. Selain itu juga aku juga sosok murid yang pintar. Cerpen dengan judul Ada Tuhan. Nah, manakah kata-kata sifat di sana? Kata-kata sifat adalah kaya, kemudian pintar, kemudian biasa. Itu adalah contoh-contoh kata sifat. Nah, demikianlah hari ini pembelajaran kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Tentu saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kamu sudah dapat melaksanakan 2 kegiatan yang harus kita laksanakan pada hari ini, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian kamu akan menyelesaikan sebuah pelatihan atau tugas-tugas dari sebuah cerpen yang akan kita sepakati manalah cerpen yang akan kamu tentukan unsur-unsur pembangunnya dan yang dapat kamu tentukan atau kamu telaah struktur dan kaidah kebahasaan. Demikianlah kompetensi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.